Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mas, ini tutorialnya Mas ya. Kalau untuk wajannya saya pakainya ukuran yang 28 Mas. 28 jadi lebar, enak. Untuk wajannya ini kalau minyaknya saya pakainya 4 liter. Kompornya saya pakainya Samawar yang ukuran 100. Jadi apinya besar. Ini tahunya Mas. Tahunya kayak gini putih, ini nggak ada rasanya. Jadi sebelum digoreng itu tahunya disiram tepung dulu Mas. Disiram tepungnya encer siram. Ini supaya apa? Supaya nanti digoreng itu tepungnya nempel pada tahu. Setelah siram cuma dibasahin aja lah, kayak dibasahin aja, terus kita tiriskan Mas, ditiriskan. Ini saya menggorengnya itu untuk satu sekali goreng itu 140 dan 160 Mas, tergantung kadang ukuran tahunya. Dan ini yang paling penting Mas, jadi antar gas itu harus lebih dari 1 gasnya. Jadi untuk manasin minyak saya pakai gas yang sudah mau habis. Kalau untuk kita menggorengnya pakai gas yang masih penuh. Oke, saya ganti dulu. Ini gas yang masih penuh. Pinten Mbak? 5.000. Oke. Bumbunya apa enggak Mbak? Nggak usah Pak. Enggak usah. Beli saya tahu Mbak. Oke, atur nuwun. Sorry Mas, tadi sendiri jadi sambil pegang HP kadang sambil melayani. Sorry, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tadi sudah nyampe. Oh, ganti gas. Kalau untuk penggorengannya itu harus pakainya gas yang baru, maksudnya tahunya itu ngembang. Nah, ini yang paling penting Mas, pengaturan api. Ini api sangat penting bagi saya karena apa? Ketika penggorengan apinya kecil itu tahunya tidak ngembang. Jadi gimana takaran apinya? Takaran api itu sama ratakan dengan minyaknya Mas. Jadi apinya itu harus sama dengan minyak. Jadi jangan apinya itu lebih dari minyak, nanti cepat gosong. Ini apinya karena biru nggak kelihatan Mas. Jadi apinya harus sejajar dengan minyak, rata dengan minyaknya, ini rata. Nah minyaknya segini ya apinya nyampe segini. Jadi itu aman, tidak mudah gosong. Ini saya tahunya beli di pabrik Mas. Itu satu papan itu 95.000. Saya potong-potong ukuran 2 kali 1,5 cm itu jadinya satu papan itu jadi 1.000 lebih tahu Mas. Harganya 95.000 satu papan, dipotong-potong ukuran 2 cm jadinya 1.000 lebih tahu. Ini saya sekali goreng itu 140. Kadang menyesuaikan minyak sih. Kalau saya itu yang sering 150 140. Ini nunggu minyak panas. Nih setilnya saya panjang Mas, karena nanti biar nggak panas tangannya.
Ini saya juga jualan otak-otaknya, tahunya sudah mulai habis. Kalau minyak belum panas, tahunya sudah dimasukin, itu tahunya tidak mengembang sempurna. Jadi minyaknya itu harus benar-benar panas, karena si tahu itu ngembangnya maksimal. Tapi kalau kepanasan nanti efeknya jangan terlalu panas, jadi minyaknya itu jangan sampai keluar asap. Nanti kalau minyaknya keluar asap, otomatis itu minyak panas banget, sementara tahunya gundul, jadi crispy-nya pun nggak mau nempel, Mas. Kalau untuk proses awal mending kira-kira minyaknya udah panas dikit, bentar lagi ini kan kerasa udah panas, ini kan ada gumpalan dari bawah naik, itu berarti minyak udah panas. Ini. Oke, langsung dimasukin. Bismillahirrahmanirrahim. Besar. Ini kan ada sisa-sisa tepung yang tadi ini diserok dulu, karena kalau nggak diserok ini ntar matang duluan, akhirnya menimbulkan rasa cepat gosong. Jadi tahu belum matang warnanya udah coklat. Lama, Mas, proses menggoreng tahu itu lama. Kalau saya itu ya kalau cepatnya itu 15 menit 20 menit, kalau itu gasnya baru. Ini ngaduknya sangat pelan karena ini tahunya kan masih lembek, biar nggak nempel di wajan bawah. Nah, kita aduk. Oke, posisi udah kayak gini udah aman, jadi tahu itu sudah nggak ada nempel di dasar wajannya. Nah, kita diemin dulu. Ini resep rahasia juga, Mas, ini saya taruh atas HP-nya. Ini bawang putih. Sembari nunggu tahunya kering, saya biasanya itu rutinitas itu mencincang bawang putih, Mas. Ini dimasukkannya pas siraman terakhir, itu aromanya itu wanginya luar biasa. Jadi kadang-kadang tetangga itu sampai penasaran wanginya kemana-mana. Ini bawang putih. Kalau untuk aroma yang lebih itu pakainya bawang kating. Saya cincang dulu bawangnya. Ini saya nggak ada talenan, Mas, nggak ada tatakan. Geprek ya, geprek. Tahunya sudah mulai ngembang, sudah mulai ngangkat. Ini aduknya agak keras, nggak apa-apa. Ini sih nunggu, pokoknya patokannya ini tahu itu sampai benar-benar kering, Mas. Harus benar-benar kering baru mulai disiram. Tandanya apa kalau sudah kering tahu itu sudah nggak kempes, itu berarti tahu itu sudah kering, mengembang. Nanti untuk penentuannya itu pas di penyiramannya ada trik khusus pas penyiramannya itu cara mengaduknya. Jadi kembangnya itu seratnya itu tahunya itu crispy-nya berserat, Mas. Tahu sudah mulai ngembang. Ini sudah berjalan 9 menit, ini belum boleh nyiram, paling enggak 20 menit lebih kayaknya. Karena gasnya tidak saya gedein, karena ini tahunya baru, Mas. Kadang kalau ngambil tahu baru itu
kita nggak tahu itu tahu itu gampang pecah apa enggak. Jadi untuk pertama ngambil dari pabrik itu saya gorengnya lebih lama karena saya harus tahu karakternya gitu. Karena di pabrik itu yang nyitak itu bukan orang satu, orang banyak, jadi kadang beda-beda. Tapi itu bukan masalah sih mas. Kalau untuk penggorengan tahu yang penting teknik penggorengannya. Kalau teknik penggorengannya jadi, udah pasti jadi mas. Ini wajannya gede mas, ukuran 28. Oke, ini tepungnya. Saya aduk dulu. Saya tuang ke sini biar enak ngaduknya, nggak berantakan. Oke, kita aduk. Ini tahunya belum kering, ini masih kempes. Kita aduk lagi. Kalau aduk ini ngikutin arah jarum jam aja. Jadi kalau saya gini, enaknya sih ini karena belum tahap penyiraman, jadi masih bebas, pengadukannya masih bebas. Kalau nanti sudah mulai masuk ke penyiraman, ngaduknya itu harus teratur. Ini 140 piece tahu mas, karena ini minyaknya sedikit, jadi saya nggak berani ngasih 150, nggak berani. Saya 140 saja. Kalau minyaknya banyak saya kasih 150. Angkat sini biar lebih mudah. Tempatnya sempit. Ini tahunya belum boleh, sebentar lagi kering mas. Ini kalau tahu sudah didiamin nggak kempes, berarti itu setanya udah kering. Tapi kalau tahu masih didiamin sebentar, nggak diaduk, itu kempes, berarti itu belum siap goreng, belum siap siram. Belum siap siram. Jadi apa mas, kalau tahu masih belum kering disiram itu bantet, akhirnya bantet karena dia belum kering, dalamnya itu belum kering, belum ngopong, jadinya bantet. Ini warnanya sudah mulai berubah kan, ini berasa. Jadi kalau berasa sudah keras, sudah renyah, itu sudah mulai masuk ke tahu kering. Ini kita lihat, kita cek ya mas ya, itu kan sudah nggak ada yang kempes, itu nggak ada yang kempes, jadi digemun nggak ada yang kempes, itu tahu sudah kering mas. Nah, tahu sudah kering. Oke, mulai masuk penyiraman mas. Ini yang benar-benar penting, penyiraman. Kalau untuk pertama itu saya kasih 200 ml mas, 200. Kalau saya itu takarannya pakai gelas teh, disponsori dari Teh Tongji. Ini tahu sudah kering banget nih, sudah bagus. Kita mulai tahap penyiraman. Ini tangan satu. Wah, bleber. Siraman, cara siramnya biasa aja mas. Luar biasa. Ini ngaduknya begini, itu supaya ngaduk begini itu biar nggak ada gumpalan endapan di tengah, di bawah. Ngaduknya seperti jarum jam. Ini harus gerak cepat mas. Kalau geraknya ngaduknya lambat itu akhirnya tepung itu nggak nempel di tahu, keburu mateng duluan, jadi tepung itu nggak nempel di tahu. Sekali-kali dari tengah karena takutnya ada yang ngendap dari tepung, endap di bawah wajan. Kita putar dari arah jarum jam. Jadi kalau tahunya udah kering, disiram pun tuh nggak ada yang nempel mas, nggak ada yang berdempetan, nggak ada. Jadi ini sudah boleh siram.
Ada kalau di tutorial YouTube itu kan nyiramnya cuma 1, 2 kali, 3 kali gitu kan, tapi kalau di saya enggak mas, saya patokannya itu adonan mas, karena untuk menjaga rasa tetap stabil sama terus, saya itu menggunakan adonan itu 1 liter mas. Jadi untuk 150-140 saya menggunakannya 1 liter air adonan. Karena apa? Saya itu ingin menjaga rasa itu tetap sama sampai kapanpun, kayak gitu mas. Jadi kalau karena kita basicnya di jualan di rasa, ya kita harus mempertahankan rasa. Jadi nanti misalkan bisa diturunkan sampai anak cucu itu, wah ini rasanya legend nih, dari dulu sama aja, sama terus nggak berubah. Gitu mas. Kita mau lihat penyiraman kedua. Ini 1 liter mas, 1 liter, 1 liter air. Kalau penyiraman kedua itu bebas mas. Kalau ingin kembangnya lebih bagus, itu sedikit-sedikit nyiramnya. Oke, saya kurangin sedikit ya mas, nggak penuh, saya siram. Aduknya sama kayak tadi mas, polanya sama, dari tengah itu ke arah jarum jam, Jadi ini kalau di sini itu ngaduknya agak cepet karena si tepung itu biar enggak matang duluan, enggak kering duluan. Jadi kalau ngaduknya cepat itu tepungnya nempel semua mas. Nah, ini udah nempel semua, kita tinggal aduknya santai. Itu kan sudah warnanya sudah kelihatan juga berubah. Ini sambil ini tahapnya sama sampai selesai sama. Jadi keuntungannya tahu crispy itu menurut saya itu simple mas. Jadi kita sebelum jualan itu tidak mempersiapkan apa-apa. Jadi tidak ada prepare. Jadi misalkan buka cabang itu sangat mudah karena nggak ada persiapan, juga sangat mudah dikendalikan. Kita mulai penyiraman lagi mas, ini masih banyak, ini sekitar masih 5 kali siraman atau 6. Kalau saya itu nggak menghitung siramannya berapa, cuman saya itu ini saya kasih setengah gelas, aduknya masih sama cara garam jam kayak gitu, dari samping ke kiri, jadi dari kanan ke kiri kayak gini. Jadi ini muter, ini nempel semuanya ke tahu. Kalau siramannya semakin sedikit itu bagus banget mas. Jadi crispy-nya itu berasa dan lebih awet. Karena apa? Jadi si tepung itu matang semua, nggak ada yang mentah. Oke, tadi sampai ke bisnis tahu crispy ya. Kalau punya saya itu ada 15 lapak, alhamdulillah. Saya pegang 1. Pegang 1 karena saya sistem bagi hasil mas. Jadi kalau saya nggak ikut kerja juga sedikit banget. Saya bagi hasil sama orang-orang yang kerja. Ini setengah lagi, siramin lagi. Oke, ini penjelasannya. Ini kapan mulai menyiram lagi dan kira itu, pokoknya patokannya itu tahu sudah kering mas, itu sudah nggak ada busanya. Kalau tahu udah kering itu udah nggak ada busanya. Nah, ini karena sedikit nyiramnya jadi tahunya cepat kering, jadi nggak berbusa. Pokoknya itu tahu itu sudah kering, sudah nggak berbusa, yaitu boleh disiram lagi. Jangan sampai tahu belum kering terus disiram itu gempel mas. Jadi tahunya itu
berdekatan, apa ya namanya, bukan berdekatan ya, gembleng itu, gemper. Nah, ini warnanya sudah berubah mas, sudah bagus, sudah nggak kehitung nyiramnya ya, banyak banget. Ini crispy-nya saya bikin tebel mas, karena ini semua rasa ada di adonan ini, saya siram lagi berkali-kali dengan metode yang sama, cara ngaduknya pun sama. Udah kriwil, udah keribu sebenarnya, tapi tepungnya belum habis, jadi saya harus habisin mas, karena untuk rasanya sama, biar sama terus rasanya. Sudah 20 menit belum matang. Bisa juga mas kalau untuk sebentar 15 menit matang itu nyiramnya jangan banyak-banyak. Cuman kalau saya itu nggak rekomen itu, karena kita jualan rasa, jadi orang beli lagi dan beli lagi itu karena rasa. Ya, sudah kriwil-kriwil ya. Cuman masih saya siram terus, karena dia semakin tebal tepungnya itu semakin crispy-nya itu berasa keras. Paling ini tinggal 3 siraman lagi. Ya, tinggal 3 siraman matang. Jadi kayaknya paling 30 menit. Monggo Bu. Pinten? Tahu 7.000. Nggih. Sing anget ngenteni gelem sih? Yo, ora nganti dhuwur, ya ora nganti ngasar ora. Sorry tadi ada yang beli. Ini 2 kali lagi siraman mas. Ini ntar kita masukin cincang bawang putihnya itu, kita masukin, cincangan bawang putihnya itu setelah minyak ini agak kering mas. Ntar aromanya itu wangi banget, berasa bawangnya itu berasa banget. Nah, itu sudah bagus banget bentuknya, sudah bagus, sudah kribo. Nah, kita masukin ini bawang putih, cincangan bawang putih. Kita aduk lagi. Oh, ini wanginya mas, wanginya kemana-mana ini. Kalau ada bawang putihnya kayak gini. Ini pakainya bawang kating, kalau bahasanya di Jawa itu kating, kalau di situ nggak tahu bawang apa. Pokoknya bawang yang udah rontok, udah nggak bentuk apel lagi. Ini siraman terakhir mas.
Sama pokoknya ngaduknya itu arah jarum jam. Ini harus cepat ngaduknya karena kalau tidak cepat tepungnya tidak merata, dan airnya kalau tidak merata itu menjadinya jadi rontokannya banyak banget. Karena tepung itu posisi belum nempel, tapi sudah tepung itu sudah kering, jadinya nggak bisa nempel lagi di. Nah. Ini yang penting juga mas, pokoknya kan di sini kelihatan coklat tapi sebenarnya itu belum matang. Tunggu, bentuknya udah bagus, kribo. Pokoknya kalau masih ada kelihatan tepung mentah putih-putihnya itu jangan diangkat. Kalau di sini tuh jangan khawatir gosong. Enggak kan, yang penting jangan sampai minyak itu keluar asap. Kalau keluar asap berarti itu sudah panas banget, sudah diangkat aja. Kalau ini belum mas, ya pun ini sudah matang, tapi ini belum. Jangan diangkat dulu, takutnya nanti jadinya crispy-nya nggak lama. Kalau ini 5 jam masih crispy mas, 5 jam. Ini sengaja apinya nggak digedein. Kalau digedein itu biasanya 20 menit matang. Matang bu. Matang. Sebentar mas. Oke. Garing. Si Jawa-Jawa siapa mas? Gue otak-otak bu. Ya, berapa guys? 50.000. Oke. Udah lah ya. Bumbunya tak habisi. Oke, bumbunya apa orang? Ini bajot loh. Kadang ini jaluk lagaran kok bu. Si kepriwen, mbok bisa nak bumbune. Itu lagaran begurine orang mengangkat ke orang umum. Dibumboni lomboki maning ya gue? Iya, anak bumbu tabur. 10.000 ya mbak? Iya. Kotak-kotak kafe? Bonusnya tahu ya. Bonusnya tahu. Dado ya mbak? Pedas. Monggo, matur nuwun. Tahu tok. Bumboni. Tahu. Kene otak-otaknya orang mbok kudune kepengin. Betul deh. Dek itu biar kak. Loro. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah. Iya. Ada anak bocahnya seneng tuh dibumboni bu. Nak Ya wong harus tuwa yo. gede kan gede. Ini malah mertin payu gue dibumboni Ra. langsung listrik. Iya. Apa bumbune songi ora jadi aduk ya mas, ben ora kula kabeh. Mau dadi Bisa. iya kayak kok gue dadi sewadah iku tapi bumbune song Ngisor. ngisor. Iya. Mau dadi sing arep gue. Orang sampai pedes lah ya. Mau nunggu bocah boxing. Ya pedes. Hah? Tapi nangisor goblok. Pedes. Sedikit. Wis, bubuk lombok gue. Iya, lombok. Lombok larang gue punya bubuk Terima baik. kasih. Matur nuwun. Sorry tadi ngelayanin. Ini tahunya udah matang nih. Bentuknya. Gar. Ini yang penting jangan lupa setelah goreng itu ini diserok. Ampasnya nggak ada mas.
nggak ada rontokannya, nggak ada, nempel semua. Dari tepung 1 liter itu nempel semua. Dikit banget. Biasanya yang rontok kayak gini tuh karena udah kering terus diaduk jadi rontok. Rontokannya nggak ada, dikit sekali. Kayak kurang lebih kayak gitu mas. Nanti kalau pas panjenengan goreng itu sampai goreng itu misalkan bingung itu telepon saya aja, jadi tutorialnya kayak gitu. Jadi ini kadang bahasa saya itu nggak tahu bisa dipahami apa enggak mas. Bahasa Indonesianya itu masih belepotan. Jadi kurang lebih kayak gitu mas. Saya di sini ada bumbunya mas. Ini bubuk cabai, ini balado, terus ada rasa jagung. Itu biasanya yang suka anak-anak.